Seorang pengendara dari Jambi gagal mudik melalui Bakauheni. Polda Lampung musnahkan narkoba bernilai miliaran rupiah. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Pengawasan terhadap pemudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan masih berlangsung. Seorang pengendara dari Jambi gagal mudik ke Jakarta saat melalui posko. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Seorang pengendara dari Jambi beradu mulut dengan petugas di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Pengendara tersebut marah karena dipaksa putar balik petugas saat mencoba pulang ke Jakarta. Kalau nggak ini masa juga kerja di DKI. Abdullah Junaidi mengamuk lantaran perjalanannya dari Jambi sia-sia. Pria tersebut dalam perjalanan untuk kembali ke Jakarta. Abdullah Junaidi telah sampai di pintu keluar tol Bakauheni Utara, meski sudah melewati batas hari pelarangan mudik. Abdullah mengaku sudah mencoba mencapai Pelabuhan Bakauheni sebelum larangan mudik berlaku. Tetapi personil gabungan yang bertugas tetap menindak tegas pengendara roda 4 tersebut. Adu mulut yang berlangsung selama 3 jam lebih tersebut tak juga meloloskan untuk kembali ke rumahnya. Kalau memang nggak ada ya paksa. Abdullah Junaidi mengatakan hanya bekerja sementara untuk berjualan pakaian di Jambi selama 3 hari. Karena di Jakarta ia kesulitan mencari pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Kemari Pak, Iya. biar ngejar waktu. Urusan tes rapid, nah itu harus dilengkapin semua dalam Saya orang perjalanan. susah Pak, saya orang susah. Coba duduk aja dulu, santai dulu aja. Biar mau Makasih Pak. Biar agak nyantai. Kalau dari Senin, saya tahu tanggal 6 ada inian apa nggak boleh pulang kampung nggak ini. Saya tahu, makanya saya buru-buru dari Jambi mau ke pulang. Saya habis dagang Pak. Kini dirinya harus pasrah dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Dia memutar balik menuju kediaman sanak saudaranya. Dari Lampung Selatan, Heri Flistiawan, iNews melaporkan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemudik untuk mengelabui petugas agar bisa menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Salah satunya dengan menitipkan kendaraan ke mobil truk towing. Pemilik kendaraan harus putar balik. Di tengah larangan mudik, sejumlah pengendara asal Pulau Sumatera masih nekat untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Berbagai modus dilakukan agar mereka bisa mudik. Salah satunya adalah dengan menitipkan kendaraan mereka ke mobil pengangkut kendaraan atau towing. Satu lagi mana? Yang punya mobil satu lagi? Nggak tahu kalau itu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa ditowing? Hah? Dari mana mau ke mana? Ke Serang. Iya. Maksudnya kenapa ditowing? Rusak? Enggak, itu balikin sama bos. Hah? Iya, maksudnya kenapa ditowing? Lu naikin dari mana? Mau bensin kan? Iya. Ya. Turunin mobilnya. Nggak ada. Untuk menghindari pemeriksaan petugas, seorang pemudik asal Sumatera Barat yang tak mau disebutkan namanya ini mengaku telah berjanji dengan pengendaraan towing di sebuah SPBU sekitaran Pelabuhan Bakauheni. Mobil lalu dinaikkan ke truk towing. Untuk menghindari kecurigaan petugas, dirinya lalu turun ke pelabuhan dan naik kapal dengan kendaraan lain. Namun upaya ini gagal lantaran petugas yang menaruh curiga melakukan pemeriksaan dan menginterogasi sopir towing.
Hingga akhirnya sang sopir mengaku kalau kendaraan tersebut milik pemudik yang ingin menyeberang ke Pulau Jawa. Sang sopir towing diminta untuk menurunkan kendaraan dan melanjutkan perjalanannya. Sementara pemudik diminta untuk putar balik lantaran tidak memiliki dokumen kesehatan dan dokumen pendukung lainnya. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Tapi di tengah pengawasan ketat petugas gabungan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, sebanyak 2 unit bus antar provinsi lolos dari penyekatan. Kondisi ini diperparah dengan temuan pemudik bisa menyeberang dengan hanya mengantongi hasil rapid test. Dua unit bus antar kota antar provinsi ditahan oleh petugas gabungan checkpoint di Seaport Integration Pelabuhan Bakauheni. Bus ini lolos dari penyekatan petugas lantaran diduga pemeriksaan pada checkpoint petugas mulai kendor. Tidak hanya pengawasan yang mulai kendor, hal ini diperparah dengan keterangan seorang pengendara asal Pekanbaru yang menegaskan bahwa hanya dengan surat hasil rapid test pemudik dapat dengan leluasa lolos sampai Pelabuhan Bakauheni. Berdasarkan pantauan di pos checkpoint terakhir yang terletak di Pelabuhan Bakauheni, nampak kendaraan logistik dapat dengan leluasa melintas tanpa adanya pemeriksaan dokumen kesehatan oleh petugas. Padahal ribuan kendaraan logistik setiap harinya asal Pulau Sumatera diseberangkan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Tadi di jalan bisa nyampe sini ada pemeriksaan nggak sih, Mas? Ya, Ada sempat ada yang di aparat atau tugas nggak tadi? saya surat-surat komplit semua, rapid test udah, izin dari perhubungan udah ada, itu udah ada semua. Ada penumpangnya nggak? Penumpang nggak ada, cuma berdua saya makan naik. Nah, di sini tadi apa yang dipermasalahkan, Bang? Itulah saya nggak tahu, semua udah komplit tapi tetap nggak bisa nyebrang. Saya juga nggak tahu apa alasannya. Harapannya sendiri, Bang? Selain itu, minimnya pemeriksaan juga akan memberikan peluang kepada oknum pengendara logistik untuk mengangkut penumpang yang akan mudik ke Pulau Jawa. Ada penugasan khusus nggak, Mas? Ada, Pak. Ada penugasan khusus nggak di sana? Ada dari PT-nya. Apa tugasnya apa? Buat itu rel, lihat rel, Pak. Lihat rel buat atau lihat? Enggak, survei kita ke sana. Mau melihat? Ya, survei karena kiriman dari pihak PT CSL itu kirim dari Cina kemarin kan dari Lampung sudah diturunin di Tarahan, sekarang dari Priok buat kiriman. Dari PT apa tadi? Pemerintah telah melarang mudik mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Pemerintah mensyaratkan hanya pelaku perjalanan yang memiliki dokumen lengkap, seperti surat dinas dan surat keterangan yang dapat melakukan perjalanan dalam periode ini. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang Polda Lampung musnahkan narkoba bernilai miliaran rupiah. Tetaplah bersama kami. Polda Lampung memusnahkan barang bukti narkoba senilai puluhan miliar rupiah yang merupakan hasil pengungkapan selama tahun 2021. Polda Lampung juga akan memberikan penghargaan kepada anggotanya yang berhasil mengungkap kasus besar. Dari Januari hingga Mei 2021, Polda Lampung mengungkap kasus narkoba berbagai jenis. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 52 kg sabu, 152 kg ganja, dan 13.000 butir pil ekstasi. Seluruhan barang bukti ini dimusnahkan petugas dengan cara di-blender serta dibakar. Selain mengamankan barang bukti, sejumlah tersangka juga turut dihadirkan petugas. Total ada 17 tersangka dengan berbagai peran mulai dari pengedar hingga bandar yang berhasil diringkus petugas.
Saya perintahkan untuk jajaran untuk operasi penyakit masyarakat. Ya, sebelum bulan Ramadan sampai selama bulan Ramadan kita melakukan operasi penyakit masyarakat, terutama narkoba. Dan kita alhamdulillah berhasil menangkap 25 tersangka kasus narkotika. Jadi yang kita sita itu ada ganja ada 150 kg, untuk sabu ada 52 kilo, dan ekstasi ada 13.500 butir. Melawan kasus narkoba merupakan salah satu program presisi Kapolri. Polda Lampung akan memberikan reward kepada para anggota yang berhasil mengungkap kasus-kasus besar tentang narkotika. Dari Bandar Lampung, Andes Afandi, iNews melaporkan. Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Penyalahgunaan narkoba merusak kesehatan. Dalam situs resmi BNN dijelaskan jika narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika, narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Setelah barang bukti yang telah di blender tadi, kita tuang. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, diantaranya adalah dehidrasi, halusinasi, gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis, dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Tim Liputan melaporkan. Masih membandel dan tetap beroperasi di bulan suci Ramadan, sejumlah warung remang yang kerap dijadikan sebagai tempat mesum di kawasan Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Bandar Lampung dihancurkan dan dibakar. Sejumlah warung remang yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya ini dihancurkan dan dibakar oleh petugas gabungan Pos Pengamanan Terpadu Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Sebelumnya marak laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas mesum di sejumlah warung remang di kawasan ini. Terlebih aktivitas mesum di sejumlah warung remang di sepanjang jalan lintas tengah Sumatera ini masih tetap beroperasi meski di bulan suci Ramadan. Apa isinya itu Bang? Dalam itu. Petugas gabungan Pospam Terpadu yang terdiri dari aparat kelurahan, sejumlah personel anggota Polsek dan Koramil menindak warung remang-remang. Petugas membakar warung remang karena telah meresahkan masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar. Laporan dari warga bahwa kegiatan ini sudah sangat meresahkan sekali. Kegiatan ini sudah berlangsung lama sehingga perlu diambil suatu tindakan bongkaran
yang mana kegiatannya sangat ilegal sekali. Ini digunakan apa ini? Sebagai tempat apa Pak Camat sehari-harinya? Menurut pengakuan warga dan pengaduan warga bahwa tempat ini digunakan untuk tempat mesum, PSK di pinggir jalan. Petugas akan terus melakukan pengawasan terhadap sejumlah tempat keramaian lainnya di sepanjang Jalan Bepa Soekarno-Hatta. Diduga masih banyak warung liar yang beroperasi dan dijadikan sebagai tempat mesum. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang budidaya tanaman cabai Jawa di Lampung Barat sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Nama cabai Jawa mungkin sudah cukup terkenal. Tapi, tidak semua orang tahu tanaman asli Indonesia yang satu ini ternyata memiliki banyak khasiat yang baik untuk kesehatan. Bukan hanya dijadikan obat tradisional, cabai Jawa dijadikan tanaman tumpang sari yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Jangan lupa memakai masker saat berada di ruang publik. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Cabai Jawa merupakan jenis rempah yang masih berkerabat dengan lada dan kemukus. Tanaman ini termasuk dalam suku sirih-sirihan atau Piperaceae. Nama lainnya adalah cabia, cabai jamu, cabai Jawa, atau cabai saja. Buah cabai Jawa kering memiliki berbagai macam khasiat untuk tubuh manusia. Karena itu, cabai jamu banyak dibutuhkan sebagai bahan pembuatan jamu tradisional dan obat pil atau kapsul modern serta bahan campuran minuman. Masyarakat Pekon, Heni Arong, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat membudidayakan cabai Jawa. Cabai jamu dapat tumbuh di lahan ketinggian 0 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 1.259 sampai 2.500 mm per tahun. Karena itu, cabai jenis ini tumbuh subur di Pekon yang berada di kaki Gunung Seminung. Hidup sebagai tanaman perambat, masyarakat sekitar biasa menggunakan pohon hujan atau pohon kapuk yang tinggi sebagai lancarannya. Rasa pedasnya berasal dari senyawa piperin dengan kandungan sekitar 4,6%. Perawatannya pun tak serumit seperti menanam cabai pada umumnya. Pemupukan dilakukan pada saat tanaman cabai jamu berusia 3 bulan dari masa tanam. Perawatan tanaman cabai Jawa meliputi penyiraman, penyiangan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Cara pemanenannya dapat dilakukan dengan memetik buah satu persatu. Untuk menjangkau buah yang di atas atau tidak terjangkau tangan, biasanya menggunakan anak tangga supaya tidak merusak tanaman. Udah mulai 2 tahun udah mulai berbuah ya? Kalau buat masa produktif dia berbuahnya 3 tahun 4 tahun. 3 tahun 4 tahun. Mulai ininya. Kalau dia matinya malah nggak ada penyakitnya nih, belum ada penyakitnya. Nggak kayak lada. Kalau lada kan sekarang udah mulai penyakit. Kalau dia malah belum ada penyakit. Tergantung lanjarannya. Kalau lanjaran tinggi terus dia naik terus tinggi. Untuk satu pohon bisa menghasilkan dalam sekali panen berapa kilo? Untuk satu pohon ini ya kalau lagi pohonnya kayak gini ya sekitar paling 5 kiloan. Produk perdagangan cabai Jawa adalah untai yang dikeringkan. Setelah dipanen, untai dijemur selama 4 hari di bawah sinar matahari. Harga jual yang cukup tinggi menjadikan cabai Jawa sebagai tanaman tumpang sari paling menghasilkan di Pekon Heni Arong. Kalau 1 bulan, kalau kayak punya saya pribadi aja ya, itu pernah nyampe 3 kintal. 3 kintal? 3 kintal. Berapa uang tuh? Kalau 3 kintal, kalau kali 35.000.
35.000. Kuintalnya berarti 3,5 juta. Dapat jadi 9,5. 9,5 ya. Untuk tupang sarinya sendiri. Ini kan termasuk tanaman tupang sari ya. Nah, rata-rata warga sini kan punya semua nih Bang. Kira-kira membantu perekonomian warga sendiri nggak sih? Sangat membantu. Sangat membantu ya. Untuk jualnya nggak ada kendala Bang ya? Nggak ada. Kita biasanya jualnya di mana Bang? Memang tengkolak di sini ada. Tengkolak ada di sini ya? Di sini ya. Dia langsung ngoper ke pasaran sana. Pasaran sana. Biasanya di mana pasarannya? Pasarannya ke Lampung. Masa produktif dari cabai Jawa sendiri dimulai dari umur 2 tahun. Semakin tua usia cabai jamu, maka semakin banyak pula buah yang dihasilkan. Untuk tanaman dewasa, hasil produksi mencapai 4-5 kg per tanaman atau setara 1,5 kg buah kering. Dari Lampung Barat, Endiko Ngantung, iNews melaporkan.